Pemirsa, jelang pemilihan presiden, elit parpol pendukung pasangan capres kerap melontarkan pernyataan yang tidak jarang mengabaikan etika berpolitik santun dan bahkan cenderung memprovokasi. Saling tuding, kampanye negatif dan kampanye hitam juga terus terjadi. Sampai kapan hal ini terus terjadi dan apa dampaknya terhadap kehidupan berdemokrasi? Bagaimana pula dampaknya bagi keterpilihan kandidat? Kami hadirkan langsung untuk dialog ini para narasumber. Langsung saya perkenalkan, di sebelah saya sudah ada juru bicara dan juga tim sukses Prabowo Hatta, Mas Viva Yoga Mauladi. Selamat malam, Mas Viva. Malam, Mbak. Dan juga masih ada di studio pengawat politik Mas Gun-Gun Herianto. Selamat malam, Mas Gun-Gun. Bergabung bersama kita dari luar studio juru bicara Jokowi JK, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam, Ibu Khofifah. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Mas Gun-Gun supaya lebih netral. Mas Gun-Gun, dari yang Anda amati saat ini, bagaimana Anda melihat adanya mencuat kampanye hitam atau juga kampanye negatif yang menyerang kedua belah kubu? Iya, saya melihat eskalasi ya, terutama jelang Pilpres yang semakin dekat ini semakin berada di titik didih kan, titik kulminasi. Sebenarnya ini sesuatu yang lumrah, tetapi ketika misalnya ada strategi yang betul-betul menohok ya etika, bahkan keadaban publik, itu menurut saya memang harus dikasih peringatan. Bukan hanya oleh media, tetapi oleh kekuatan civil society. Seperti misalnya, menurut saya adalah kelompok-kelompok kritis, kampus, dan lain-lain. Termasuk juga aktivis partai politik, dalam hal ini politisi yang menjadi petarung. Karena apa? Begini, ada dua hal menurut saya. Pertama, ini mengganggu proses pendidikan politik. Kemudian yang kedua, ini paradoks gitu, dengan tujuan demokrasi elektoral yang sebenarnya menginginkan adanya sebuah proses sirkulasi elit yang memahami proses-proses itu secara lebih koheren, secara lebih baik, secara lebih beradab, dan itu tentu sirkulasi elit ini kan sebuah kontestasi yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi ketika kemudian prosesnya banyak mengalami paradoks, misalnya dengan proses demokratisasi sendiri, itu kemudian patut kita pertanyakan. Bagi saya, proses seperti itu adalah proses yang seharusnya tidak dilakukan, karena seperti kampanye hitam, kemudian menyerang pihak lain dengan isu rumor gosip gitu yang tidak bisa diverifikasi, itu sebenarnya jelas-jelas kan blunder politik bagi yang mereka yang melakukan. Baik, saya akan ke Ibu Khofifah terlebih dahulu soal isu-isu dan juga kampanye hitam yang menyerang Jokowi JK. Yang mana yang menurut Anda yang paling kasar, mungkin yang paling tidak bisa Anda toleransi? Begini, ada sensitivitas tertentu yang itu akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal, bahkan bisa konflik vertikal. Itulah yang harus kita jaga, karena sesungguhnya pada proses demokrasi seyogyanya pertama kita menjaga adanya equality, kesetaraan di antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Dalam proses demokrasi mestinya kita bangun exclude the use of force. Jangan ada kekerasan yang digunakan dalam proses demokrasi. Ada memang freedom ya, kebebasan, tapi kan tetap harus pada koridor-koridor saling menjaga etika dan menjaga martabat politik itu sendiri. Sehingga demokrasi yang kita bangun betul-betul produktif dan kualitatif. Mas Viva, bagaimana Anda melihat ini? Juga tadi sempat kami sampaikan ada salah satu statement yang dirasa kurang tepat disampaikan oleh Amin Rais gitu, senior dari politisi dari PAN, soal perang Badar gitu misalnya. Bagaimana Anda menjelaskan ini ke masyarakat? Tadi yang ditayangkan itu adalah kampanye hitam buat Pak Jokowi, tetapi kampanye hitam buat Pak Prabowo tidak ditampilkan di sini. Dirasa jadi, bisa dijelaskan masyarakat misalnya ada angka contohnya? Itu adalah kampanye dalam rangka untuk meluluh lantakkan citra, performance, dan kekuatan dari figur. Kedua-duanya itu ada sekarang nampak, ya kan? Jadi pers itu juga harus adil, karena salah satu fungsi pers itu adalah untuk melakukan pendidikan politik rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, bad news is good news, ya kan? Jadi terkadang dalam statement-statement yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, seakan-akan itu kan menampakkan sesuatu yang sangat serius atau kemudian ditafsirkan secara hiperbola sehingga menyebabkan persepsi publik itu berbeda, gitu kan. Jadi maksud saya begini, jadi kami ini tetap berpegang pada Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres, yaitu bahwa soal
kampanye harus ada batasannya. Batasannya itu harus sesuai dengan norma, dengan etika, dengan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh melakukan kampanye hitam. Tidak boleh melakukan kampanye hitam. Gitu. Semua juga mengatakan itu, bahkan betul. Juga kedua capres mengatakan jangan melakukan kampanye, tapi terjadi di lapangan. Terjadi di lapangan. Itu adalah tugas dari KPI dan dari Dewan Pers untuk melakukan pengawasan dalam hal pemberitaan dan penyiaran. Nah, sekarang tergantung dari mereka, KPI dan Dewan Pers harus proaktif untuk menangkap oknum-oknum yang melakukan kampanye hitam. Karena begini, Mbak. Karena sulit sekali loh, sampai sekarang juga. Tidak sulit, kalau serius. Tidak, karena begini. Maksudnya ada KPI dan Dewan Pers juga Bawaslu tidak serius. Yang dilakukan oleh kepada Pak Jokowi itu seakan-akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Kampanye hitam yang dilakukan karena ke Pak Prabowo seakan-akan dilakukan oleh kelompoknya Pak Jokowi. Ini kan sangat tidak mendidik ini. Sangat tidak mendidik dan dijadikan sebagai ajang yang empuk dalam publikasi pers, baik media maupun cetak. Gitu. Baik Mas Yuda. Kita akan tahan dulu, namun juga banyak kalau kita perbandingkan intensitas kampanye hitam ke kubu Jokowi lebih banyak dibandingkan ke kubu Prabowo. Nanti dijawab. Saya akan berikan kesempatan Anda untuk menjawab ini dan juga mungkin Anda bisa cerita kampanye hitam yang menyerang kubu Prabowo seperti apa. Kita juga akan minta tanggapan dari Ibu Khofifah saat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kita gunakan mental perang badan, jangan mental perang ukut. Bukan perang agama kok ini kan. Nah, dalam konteks itu kan agama suci, ya kan, perang suci. Sekarang sucinya di mana? Ya janganlah membenturkan. Ini sudah tajam sekali, ini kan, sudah frontal. Kita keluar dengan pernyataan-pernyataan yang berbeda. Baik, kita lanjutkan dialog kita di Prime Time News. Saya akan ke Ibu Khofifah terlebih dahulu. Ibu Khofifah, bagaimana Anda melihat sekarang perkembangan dari intensitas kampanye hitam yang menyerang kubu Jokowi JK ini? Ya, sesungguhnya yang kita juga harus waspadai bukan hanya terkait dengan kampanye hitam, tapi statement-statement yang bisa memicu kepekaan dan sensitivitas yang bisa mengundang amarah tertentu di tingkat masyarakat. Jadi misalnya saya ingin komentari perspektif perang di mata elit dan di mata masyarakat umum itu bisa menimbulkan, masyarakat umum bisa menimbulkan benturan yang tidak kita inginkan bersama. Masyarakat akan melihat bahwa wah, kalau peperangan itu bisa bawa golok, kalau peperangan itu bisa bawa senjata, peperangan itu bisa bawa pistol dan seterusnya. Nah, sementara yang sedang kita bangun mestinya adalah sebuah kontestasi di dalam pilpres. Jadi ini perspektifnya harus dibangun, harus dibangun semaksimal mungkin bisa melahirkan suasana yang kondusif, yang betul-betul bisa produktif bagi demokrasi yang kualitatif. Ini memang harus dijaga oleh semua pihak yang mewakili tim secara resmi maupun mewakili tim yang tidak resmi. Jadi ini adalah kewajiban seluruh warga bangsa, bukan hanya tim dua kandidat. Oke, baik. Mas Viva, tolong ditanggapi, tadi ada statement bahwa bisa disalahartikan soal perang mungkin yang berbeda antara elit dengan masyarakat. Ya, memang persepsi publik itu kadang-kadang juga salah tafsir memang dan terkesan hiperbola. Tetapi untuk kampanye hitam, tadi saya katakan juga bisa dituduhkan kepada Pak Jokowi, bisa juga dituduhkan kepada tim Pak Prabowo. Misalnya Pak Prabowo itu juga dibully juga, merupakan soal pelanggaran HAM, kemudian soal warga negara yang ganda, kemudian kalau menjadi presiden nanti kebebasan pers akan dikekang, kemudian apalagi banyak sekali ya gitu yang proses-proses kampanye hitam yang melibatkan kedua belah pihak, tapi tidak jelas siapa itu penyebarnya. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kemarin ada kebakaran posko, itu
polisi harus segera turun tangan untuk mengusut secara tuntas agar apa? Jangan ada fitnah. Karena kan nanti persepsi publiknya kan jadi macam-macam sehingga menimbulkan persepsi yang negatif, sehingga seakan-akan ini padahal ini kan merupakan pemilu dalam rangka untuk mencari pimpinan yang terbaik buat Soal misalnya, bangsa, Anda tadi angkat soal kebakaran posko. Ada kami Ya. juga punya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan lempar batu sembunyi tangan, seperti itu. Ya, Bagaimana? Itu bukan apakah sudah menyudutkan salah satu kubu? Ya setelah kami cek di tim kami tidak ada, gitu loh. Jadi makanya biar tidak jadi fitnah, pihak kepolisian yang berwenang untuk mengusut secara tuntas siapa pelakunya. Kemudian untuk kampanye hitam itu juga bisa di tracking siapa yang memberitakan soal kampanye-kampanye hitam. Bisa jadi Mbak, bukan dari timnya Pak Prabowo, bukan dari timnya Pak Jokowi, tetapi ada kekuatan di luar kedua tim itu yang sengaja untuk mengadu domba, memberikan statement-statement negatif agar konflik ini bisa bertambah, meningkat, sehingga ada konflik horizontal, pemilu itu gagal, batal, dan lain sebagainya. Baik, saya akan ke Ibu Khofifah, karena semua kubu tentu tidak akan mengakui sebuah kampanye hitam adalah berasal dari pihak mereka, seperti itu wajar juga. Ibu Khofifah, bagaimana Anda menanggapi ini, karena kebanyakan juga ada statement bahwa itu dilakukan oleh pihak internal mungkin, dan juga tadi dikatakan soal statement pembakaran posko, sudah dicek oleh kubu Prabowo bahwa tidak ada yang melakukan itu. Di kami tidak ada, di kami. Silakan polisi mengusut. Silakan Ibu ditanggapi. Ya, identifikasi pihak itu memang harus dilihat sebagai keseluruhan. Jadi tidak bisa kita melakukan identifikasi pihak itu hanya pada tim yang didaftarkan di KPU misalnya. Kita bisa melihat kalau misalnya Pak Fia mau lakukan tracking misalnya, oh siapa yang kemudian teridentifikasi sebagai pendukung kandidat A dan siapa yang kemudian teridentifikasi sebagai pendukung kandidat D, itu yang membelas macam-macam SMS yang terutama ya SMS atau berita-berita di berbagai media yang akhirnya kemudian mendiskreditkan, menyudutkan, bahkan fitnah gitu. Nah, yang saya khawatir adalah tiba-tiba kemudian bangsa ini menjadi penyebar fitnah, dan itu betul-betul sangat tidak produktif. Oke, baik. Saya akan ke Mas Gun Gun. Ada semacam pola di politik kita, ada pihak yang terzalimi seperti itu dan teraniaya menjadi pihak yang kemudian didukung oleh masyarakat. Apakah kemudian pola ini masih terjadi, masih digunakan? Iya, saya melihat bahwa proses kampanye hitam seperti ini kan sudah lama ya, tetapi memang ini harus kita lawan sebetulnya, terutama oleh para kandidat yang bertarung. Saya sendiri mengidentifikasi beberapa pola yang sekarang ada ya dalam konteks kampanye hitam. Pertama itu menggunakan yang disebut dengan pelabelan buruk ya, atau name calling teknik namanya. Jadi kandidat lain diberi label buruk, misalnya seperti kampanye hitam yang mengatakan bahwa capres boneka, itu kan sebenarnya name calling teknik, memberi label buruk. Dan itu saya kira dilekatkan pada kubu Jokowi misalnya. Yang kedua itu yang disebut dengan teknik yang mengeluarkan statement tetapi memiliki efek domino. Ini disebut dengan card stacking teknik. Dia mengeluarkan pernyataan, baik itu relawan, baik itu tim resmi, yang itu tentu punya implikasi efek domino pada masyarakat. Misalnya membenci ya, karena misalnya diidentifikasi sebagai etnis tertentu gitu dan lain-lain. Yang ketiga yang disebut dengan transfer teknik. Ini biasanya menggunakan lambang-lambang otoritatif. Contoh misalnya ayat suci, itu hadis untuk menjustifikasi. Ini menyesatkan sebetulnya karena apa? Menggunakan term atau menggunakan istilah yang sebetulnya luhur, suci, otoritatif itu untuk kepentingan politik. Misalnya mengarahkan hadis tertentu atau ayat tertentu untuk kepentingan politik. Ini bahaya. Dan yang terakhir itu disebut dengan testimonial teknik. Itu biasanya mengambil potongan-potongan statement dari orang yang tentu terkenal, populer, dan karena kepopulerannya itu dia kemudian kerap kali didengar. Nah ini contohnya saya bilang bahwa tanpa disadari mungkin oleh Pak Amin gitu ya. Pak Amin sendiri saya positive thinking bahwa beliau mengeluarkan statement itu tentu dengan perspektif semangatnya gitu ya. Tetapi saya setuju dengan Mas Pipa ya tadi bahwa apa yang ditangkap oleh publik bisa berbeda. Maksud saya mengatakan perang Badar, semangat perang Badar itu berbahaya. Bisa kemudian masuk kategori provokasi karena bisa menjadi testimonial teknik dalam konteks propaganda. Ketika itu masuk ke ruang publik, dibaca oleh publik,
Kapan publik itu kadang-kadang logikanya juga telanjang. Makanya kemudian saya khawatir pernyataan itu justru menjadi bagian dari testimonial teknik dan itu bisa digoreng oleh banyak pihak. Oke, baik. Dengan statement tersebut saya minta pendapat dari Mas Viva, dan mungkinkah bahwa kampanye negatif ini seberapa kemungkinannya dilakukan oleh internal dari tim saya sendiri? Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, saya akan ke Ibu Khofifah terlebih dahulu. Ibu Khofifah, Anda masih bersama kami? Iya, Ibu Khofifah, ada beberapa statement yang mengatakan bahwa, kebanyakan juga statement itu dilemparkan dari kubu berlawanan, mengatakan bahwa ini justru permainan kampanye hitam berasal dari tim ses sendiri dengan pola politik supaya terzalimi dan kemudian mendapatkan dukungan masyarakat. Bagaimana Anda melihat tanggapan atau mungkin statement seperti ini? Saya rasa naif lah kalau itu dilakukan, apalagi yang dikembangkan itu satu isu yang memiliki sensitivitas luar biasa. Misalnya adalah soal siapa ayahnya Pak Jokowi. Nah, kalau itu kemudian mau diperbandingkan siapa ibunya Pak Prabowo, ini kan jadi kayak kita mau mengidentifikasi CV seorang capres. Lalu kemudian agama Pak Jokowi sebelum menikah agamanya apa. Nanti kalau itu diblas ke keluarganya Pak Prabowo jadi kayak apa. Kita ini sebetulnya mau kontestasi pemilihan presiden atau kita mau melakukan identifikasi CV dari seorang capres. Lalu kemudian dimasukkan di YouTube, Pak Jokowi tidak bisa wudhu misalnya. Apa iya nanti debat capres lalu panelisnya ada yang ahli wudhu, ada yang ahli Quran, disuruh baca Quran. Ini kan jadi nggak produktif gitu. Jadi ya. Kedepannya Ibu Khofifah, pertanyaan yang sama juga akan saya ajukan. Ini kan kedua capres ini mengatakan jauhi kampanye hitam, tapi toh terbukti di lapangan. Bagaimana kedepannya sikap apa yang akan dilakukan oleh tim ses masing-masing? Ya, kalau tim ses yang terdapat di KPU mungkin lebih terkendali lah ya. Tapi bahwa relawan ini kan sama-sama banyaknya. Kemudian sangat mungkin ada yang ngaduk-ngaduk. Nah, itu yang harus kita jaga bersama. Apa iya kontestasi Pilpres ini kita jadikan ajang zero sum game? Wah, kalau ini dijadikan ajang zero sum game, saya khawatir lalu masing-masing pihak itu akan melakukan dan menghalalkan segala macam cara untuk bisa memenangkan kontestasi ini. Ya. Oke, baik, Mas Viva, dari pendapat Anda? Ya, ada banyak trik untuk bisa meraih simpati agar menambah suara. Jadi akhirnya terjadi sebuah saling tuduh yang kira-kira memberikan efek negatif buat demokrasi. Ini kan sebuah suasana yang kurang menyenangkan, kurang indah, kurang cerdas dan tidak mendidik, betul. Dan tidak mendidik, padahal kampanye itu fungsinya adalah untuk melakukan proses pendidikan politik rakyat. Saya usul begini, lebih serius lagi Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers untuk meneliti bentuk-bentuk metode pernyataan dari kampanye hitam masing-masing tim. Karena selama ini masing-masing tim kampanye hitam yang menyerang kedua belah pihak, ya kan. Sementara ini kan belum ada laporan dari Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers kepada Bawaslu dan KPU soal bentuk-bentuk kampanye hitam yang sudah beredar, terutama di sosial media. Jadi dengan kondisi seperti ini saya rasa akan bisa mengurangi potensi yang lebih jauh lagi, potensi destruktif yang bisa melanggar kampanye dan bisa merusak demokrasi. Oke. Mas Gunggun, kita akan break sejenak, namun saya akan tanyakan apa yang harusnya dilakukan, bagaimana menyikapi kampanye hitam ini dari kedua belah pihak, meskipun memang ini pernyataan bahwa semua ingin kampanye yang bersih dan mendidik, tapi toh akan dengan menghangati situasi politik ke depan akan juga mungkin masyarakat akan menerima banyak sekali kampanye negatif ataupun kampanye hitam. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita gunakan
mental perang badan, jangan mental perang ukut. Bukan perang agama kok ini kan. Nah dalam konteks itu kan agama suci ya kan, perang suci. Sekarang sucinya di mana? Ya janganlah membenturkan. Ini sudah tajam sekali ini kan, sudah frontal. Bahwa kita keluar dengan pernyataan-pernyataan yang berada. Baik, bersama kita lanjutkan Mas Gun, bagaimana menurut Anda kedua kubu tim suksesnya menanggapi dan menyikapi kampanye hitam yang dirasa mungkin akan semakin banyak beredar di masyarakat? Ya, saya kira harus ada tanggung jawab ya dari tim sukses masing-masing pihak untuk memastikan timnya tidak terlibat dalam kampanye hitam. Bukan hanya dalam berwacana, tetapi dalam praktik ya. Maksud saya harus punya satu sistem kontrol, karena bagaimanapun ini kan terhubung dengan publik. Kalau kemudian salah satu tim nanti terbukti, itu juga kan merugikan tim yang bersangkutan. Maksud saya itu yang pertama harus memastikan koordinasi dan memastikan bahwa seluruh tim tidak menggunakan kampanye hitam. Masih banyak kok varian strategi untuk penetratif ya ke basis-basis konstituen dengan cara kampanye positif maupun negatif campaign atau kampanye negatif. Kampanye positif boleh, sangat boleh. Kampanye negatif juga boleh ketika yang menyerang pihak lain itu dengan data, dengan fakta yang bisa diverifikasi, bisa diperdebatkan, bisa diuji gitu, dan itu bisa diminta pertanggungjawaban. Tentu bisa diminta pertanggungjawaban oleh banyak pihak. Nah, kalau kemudian sudah nyerempet kayak tadi provokasi, verbal agresif yang kemudian mengarah kepada sara, kemudian menyemangati perang gitu, dan ini menurut saya harusnya dihindari, dan itu bukan hanya di level akar rumput yang paling penting sebetulnya, tapi justru elit, karena kalau elit bicara pasti dia akan diwadahi oleh media. Nah, pada saat dia bicara di media itu harus penuh kehati-hatian, karena pada saat dia bicara itu tentu akan terdistribusikan kepada halayak luas, dan itu akan ditafsiri, bahkan kerap kali diikuti. Nah, pada saat itulah kemudian bahayanya kalau kampanye hitam itu justru kemudian difasilitasi oleh elit yang kemudian kebetulan dia bisa dibingkai oleh media. Dengan kemudian karakter pemilih kita di Pilpres, apakah kemudian kampanye hitam ini masih efektif mempengaruhi pilihan mereka? Saya kira itu sebuah pemikiran yang keliru ya, bahwa kampanye hitam itu ya bisa saja memanipulasi psikologis, tetapi kecil sekali perannya dalam konteks pemenangan. Bahkan kerap kali kalau itu kemudian menjadi terbukti ya bahwa ada satu kelompok yang melakukan kampanye hitam, itu bisa justru berbalik dampak negatifnya kepada mereka yang melakukan. Jadi kalau saya bilang satu hal yang keliru ketika mengatakan bahwa kampanye hitam itu efektif kemudian merubah perilaku memilih, bahwa iya ada pengaruhnya dan bahwa iya publik bisa saja kemudian bimbang, tetapi kemudian kalau secara keseluruhan kontribusi kampanye hitam itu tidak sesignifikan yang kemudian dibayangkan orang. Silakan, yang pertama soal kampanye hitam itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilih yang ideologis dan pemilih yang transaksional. Jadi itu hanya berpengaruh sangat kecil terhadap perilaku pemilih yang rasional saja. Jadi yang sudah betul-betul melek politik, yang tingkat ekonominya lumayan baik, itu dia tidak terpengaruh secara signifikan. Jadi memang tidak efektif. Terus yang kedua, soal kampanye negatif atau bahasa saya kampanye kritis itu memang harus ditampilkan. Jadi adu visi, adu program dari masing-masing capres-cawapres, itulah yang harus diutamakan oleh seluruh media baik cetak maupun elektronik dalam rangka proses pendidikan politik rakyat. Gitu. Nah, yang kayak gitu rasanya kurang. Apple to apple soal bagaimana pertarungan ide, pertarungan gagasan dalam membawa bangsa Indonesia ke depan itu masih kurang, saya rasa. Ini perlu lagi diperbanyak secara lebih luas lagi. Baik, Ibu Khofifah, kalau Anda melihat apa yang kemudian pihak-pihak mana yang akan didorong untuk juga supaya kampanye hitam ini tidak terlalu mempengaruhi dan bahkan kita bisa minta pertanggungjawabannya. Pihak mana aja akan Anda dorong? Ya, pertama tentu semua pihak kalau cukup confident dengan kandidat yang didukung pasti akan lebih banyak mempromot bahwa kandidat yang kita dukung memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Ini memang harus di-brief kepada seluruh tim pemenangan termasuk kepada relawan, sehingga godaan-godaan untuk membuat
kampanye hitam itu akan tereduksi karena kita cukup confident bahwa kandidat yang kita usung memang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Iya. Nah, kemudian hati-hati kepada kita semua karena kampanye hitam yang terutama ditujukan kepada Pak Jokowi itu bukan hanya dihitung oleh efektivitasnya oleh kompetitor tapi sensitivitasnya. Bagi sebagian masyarakat kita, mari kita lihat data bahwa sekitar 68% pemilih kita itu hanya lulus SD atau dropout SMP. Pada posisi seperti itu yang kemudian mayoritas kebetulan penganut agama Islam. Lalu kemudian diintroduce kepada mereka soal agama. Apakah ini dihitung bahwa sensitivitas ini akan mengganggu kebinekaan yang sesungguhnya menjadi kekayaan negeri ini? NKRI ini investasinya cukup panjang dan berdarah-darah, oleh karena itu jangan sampai kemudian ini terganggu oleh hasrat yang kemudian melakukan penghalalan segala cara. Oke, baik. Mas Yuda, pertanyaan saya juga sama. Pihak-pihak mana yang akan Anda dorong untuk supaya menjaga bahwa kita semua mau kampanye yang positif, yang mencerdaskan bangsa dan juga pemilih kita? Di tim kami itu selalu dicanangkan jangan melakukan kampanye yang bisa mengganggu ketertiban atau memunculkan perbedaan suku, agama, ras antar golongan sebagai upaya untuk kampanye-kampanye hitam itu tidak boleh. Kalau ada yang melakukan itu segera dilaporkan ke kami karena itu tidak jelas identitasnya siapa. Kemudian yang kedua, kita berupaya untuk melakukan kampanye yang produktif, yang kreatif, yang cerdas gitu ya, yang bisa memberikan suasana yang nikmat, yang nyaman, bagaimana perdebatan ide, perdebatan gagasan masing-masing capres itu begitu luar biasa seperti di beberapa negara maju. Itu kan merupakan cerminan bahwa kita ini sebagai bangsa merupakan anak bangsa yang sedang melakukan kompetisi persaudaraan. Baik. Tidak boleh saling menghina. Menjatuhkan. Tidak boleh saling menjatuhkan. Ini kan idealnya. Kedua juru bicara atau tim sukses ini kan mengatakan ini idealnya. Yang itu kan indah sekali jika terjadi. Tapi bagaimana persiapan ke masyarakat 40 hari ke depan bahwa yang diharapkan terjadi, tapi ternyata mungkin di lapangan yang terjadi adalah yang berbeda. Saya kira untuk di lapangan itu butuh partisipasi dari dua ya. Satu itu pengawas pemilu ya, dari pusat sampai daerah itu harus bekerja efektif. Ini peran yang jangan dinafikan. Ketika misalnya menemukan, ya tegakkan hukum gitu ya. Artinya para pengawas pemilu itu juga harus betul-betul berpartisipasi penuh. Terutama untuk soal kampanye hitam. Yang kedua itu partisipasi masyarakat. Sekarang ini kan semua terbuka ya, sosial media dan segala macam. Dan itu saya kira partisipasi inisiasi dari warga masyarakat itu memang dibutuhkan untuk kemudian meredam bahkan menjadi alat kontrol tersendiri bagi partai. Kalau kita menemukan, saya sendiri mengajak, kalau sampai menemukan ada organ, ada orang yang kemudian kebetulan menjadi tim pemenangan dari salah satu kandidat berpartisipasi dalam kampanye hitam, kita harus kampanyekan juga untuk tidak memilihnya. Baik. Saya itu juga ada komitmen dari kedua belah pihak untuk siap menerima jika memang ada anggota mereka atau bahkan pihak dari mereka yang melakukan itu. Itu adalah konsekuensi dari kedua belah pihak. Kita akan lihat bagaimana, semoga memang jalannya kampanye ini lebih produktif dan juga kondusif di 40 hari jelang pemilihan presiden. Terima kasih banyak Mas Gugun, Mas Ivan dan juga Ibu Kofifa atas waktu dan statementnya di Prime Time News. Dan pemirsa jangan kemana-mana.